Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan daring praktikum sistem basis data. Kali ini kita membahas mengenai modul keempat, yaitu mengenai Data Definition Language atau DDL. Untuk capaian pada perkuliahan modul keempat ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat struktur tabel basis data menggunakan MySQL melalui command prompt. Kemudian, tabel-tabel tersebut adalah implementasi dari perancangan yang telah dilakukan pada modul kedua, yaitu membuat IRD dan juga penerapan dari DB Designer. Teman-teman bisa menggunakan e-modul yang ada pada Open Learning untuk membantu menyelesaikan praktikum modul keempat ini. DDL adalah perintah SQL untuk membuat, merubah, dan menghapus struktur database. Di beberapa sumber, DDL dibagi menjadi 4 jenis query, seperti query membuat database atau tabel menggunakan create, merubah struktur tabel dengan alter, merubah nama tabel dengan rename, dan menghapus database dengan drop. Cuman pada modul kita, pembahasan mengenai DDL tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pada modul keempat, kita akan masuk mengenai cara membuat tabel ataupun database menggunakan create. Kemudian pada modul kelima nanti kita akan bahas mengenai DML seperti alter, rename, drop, insert, update, ataupun delete. Pada minggu ini capaiannya adalah mahasiswa mencoba query dengan menggunakan keyword create. Untuk caranya kita bisa menggunakan secara manual. Selain itu, bisa juga secara semi-manual dengan bantuan klien berbasis GUI atau secara otomatis dengan DB Designer. Kita coba yang pertama adalah mensinkronisasikan DB Designer yang pernah kita coba pada modul ketiga kemarin ke dalam MySQL. Pertama, kita siapkan dulu tabel pada DB Designer. Kalau sudah dibuat seperti ini, misalkan sama seperti modul ketiga kemarin, maka langkah selanjutnya adalah kita buka dulu pada database-nya. Seperti biasa menggunakan command prompt, kemudian kita masukkan, arahkan ke letak SEM kita. Kemudian kita masuk. Setelah itu, kita coba lihat. Kita coba buat dulu database. Misalnya namanya adalah DB Perbankan. Kita sudah buat DB Perbankan, di mana database ini akan kita gunakan sebagai sinkronisasi dari tabel pada di DB Designer tadi. Kita coba sinkronkan. Yang pertama adalah kita buka dulu database synchronization ini. Kemudian kita pilih all connection. Kita coba bikin yang baru, misalnya SBD, kemudian drivernya MySQL, kemudian di sini kita coba pilih localhost, kemudian DB Perbankan, rootnya sebagai username-nya, kemudian kita pilih OK. Hasilnya seperti ini, kita coba koneksikan. Di sini sudah ada beberapa progres yang telah dilakukan, yaitu kita punya 5 tabel ya di sini sesuai. Kemudian kita akan masukkan ke dalam database DB Perbankan. Kemudian kita eksekusi, maka akan masuk ke dalam database kita. Oke, setelah selesai kita coba cek. Oh, sorry. Hasilnya sudah jelas kelihatan berbeda ya. Tadinya tidak ada isinya, sekarang sudah terisi apa yang ada pada tabel di DB Designer tadi. Kita boleh lihat misalnya nasabah. Anda bisa coba juga cabang bank. Saya rasa itu untuk cara mensinkronkan DB Designer ke dalam MySQL. Untuk capaian kita pada modul keempat adalah kita akan mencoba membuat query database kita melalui command prompt. Selanjutnya kita masuk ke dalam
langkah-langkah praktikumnya. Jalankan server Apache-nya dan buka command prompt untuk login ke root MySQL. Selanjutnya, sama seperti langkah modul 1, kita coba buat database baru. Kita gunakan database tersebut sehingga muncul database change, artinya kita sudah masuk ke dalam database misalnya perbankan. Barulah kita membuat tabel-tabel seperti yang ada pada script halaman 27. Nah, pada halaman 27-28, Anda bisa bandingkan dengan hasil yang ada pada modul kedua ataupun modul ketiga. Kemudian, yang paling penting adalah ketika kita membuat tabel nantinya, berdasarkan IRD yang telah dibuat, Anda perhatikan tabel yang paling utama dulu. Ciri-cirinya yang tidak memiliki foreign key. Kemudian, Anda urutkan tabel-tabel yang berhubungan langsung dengan tabel sebelumnya. Selanjutnya, jika ada beberapa urutan tabel yang sama, Anda pilih jumlah foreign key yang paling sedikit hingga foreign key yang paling banyak. Anda coba cek apakah yang telah kita buat tadi sudah tersimpan pada database kita. Maka langkah pertama adalah show tables. Kemudian Anda tampilkan hasilnya, baru kemudian Anda perlihatkan isi dari tabel yang ada pada nasabah dengan menggunakan kata kunci describe dan semuanya ditampilkan. Praktikum sistem basis data modul keempat ini diakhiri dengan mengerjakan tugas untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami data definition language, yaitu Anda laporkan hasil praktikum Anda mengenai pembuatan database yang pada IRD modul kedua Anda tampilkan dari mulai membuat tabel, entitas baru, sampai entitas yang terakhir. Jangan lupa cek hasilnya melalui command prompt dari mulai show tables, describe tiap entitas tersebut. Kemudian Anda laporkan dalam kumpulan sebelum deadline, yaitu sehari sebelum pelaksanaan praktikum berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.